Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sumaryono 05 pada mata pelajaran Gambar Teknik Otomotif dengan materi pokok gambar proyeksi. Pada video part 6 ini, saya akan membahas tentang proyeksi gambar dengan pokok bahasan yaitu fungsi proyeksi, jenis proyeksi, dan cara membuat proyeksi. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi proyeksi gambar? Apa saja jenis proyeksi gambar, dan bagaimana cara membuat proyeksi gambar? Semua hal tersebut akan dibahas pada video kali ini. Simak sampai akhir ya. Selamat mengikuti. Sebelum ke pokok bahasan materi, untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan kita dapat mengikuti proses video belajar ini dengan baik, penting saya sampaikan yang pertama yaitu kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik sepeda motor otomotif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. 1. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 2. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 3. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Berikutnya kompetensi dasar 3.5 mengintegrasikan persyaratan gambar proyeksi 3D berdasarkan aturan gambar proyeksi. 4.5 menyajikan gambar benda 3 dimensi secara gambar sketsa dan gambar rapi sesuai aturan proyeksi. Indikator pencapaian yang pertama, terlibat aktif dalam pembelajaran penerapan gambar proyeksi sesuai prosedur dan aturan penerapannya. 2. Bekerja sama dalam kegiatan kelompok, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 3. Menjelaskan dan menyatakan kembali hubungan gambar proyeksi sesuai prosedur dan aturan penerapannya. 4. Terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar proyeksi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan pembelajaran yang pertama, agar siswa dapat mengetahui dan memahami gambar proyeksi. 2. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami gambar proyeksi. Yang ketiga, agar siswa dapat membuat gambar proyeksi. Baiklah, kita memasuki isi materi proyeksi. Pengertian proyeksi. Apa itu proyeksi? Nah, sebelum masuk ke pengertian proyeksi, perlu saya jelaskan, gambar proyeksi merupakan gambar dari benda nyata maupun khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Gambar proyeksi memiliki fungsi untuk menyatakan wujud benda dalam bentuk gambar yang diperlukan. Adapun bagi kehidupan manusia, gambar proyeksi memiliki fungsi. Yang pertama yaitu dalam membuat peta maupun lainnya. Gambar proyeksi membantu guna mendapatkan ukuran garis yang sesuai dengan permukaan bumi yang asli. Yang kedua yaitu membuat gambar kerja menyerupai bentuk sebenarnya. Dalam hal ini gambar proyeksi akan menyerupai bentuk aslinya sehingga benda aslinya tidak perlu dibayangkan lagi, melainkan dapat langsung memandang apa yang sedang dipelajari. Jadi dapat saya simpulkan, proyeksi dalam gambar teknik adalah gambar dari suatu benda yang diproyeksikan secara tegak lurus pada bidang 2 dimensi atau kertas gambar sesuai dengan ketentuan dari jenis proyeksi yang digunakan. Secara fungsi, proyeksi ini digunakan untuk menampilkan sebuah objek gambar nyata ke dalam bentuk gambar yang disesuaikan dengan tujuan gambar tersebut dan untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai benda yang memiliki 3 dimensi
menjadi dua dimensi pada suatu bidang, sehingga dalam proses penggambaran menjadi jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan. Berikutnya jenis-jenis proyeksi. Apa saja jenis-jenis proyeksi? Jenis proyeksi terdapat dua proyeksi yang dikenal dalam menggambar teknik, yaitu proyeksi piktorial, proyeksi ortogonal, yang akan dibahas pada video kali ini. Gambar teknik merupakan susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antara teknikus, arsitek, dan sebagainya. Tujuan penggunaan gambar teknik ini adalah untuk menerjemahkan gambar desain yang menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami oleh orang lain, terutama oleh pelaksana. Bagian produksi menghitung biaya penggunaan material dan lain sebagainya. Gambar proyeksi merupakan suatu yang memiliki fungsi menyatakan wujud benda dalam bentuk gambar yang diperlukan. Berikut saya sajikan macam-macam atau jenis-jenis proyeksi. Berikut jenis proyeksi yang disajikan dalam chart dan pengelompokannya. Jenis proyeksi yang pertama yaitu proyeksi piktorial atau posisi benda, yaitu proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan proyeksi trimetri. Ketiga ini adalah kategori proyeksi dengan istilah aksonometri. Berikutnya proyeksi miring dan proyeksi perspektif. Nah, inilah adalah kategori proyeksi piktorial atau posisi benda. Berikutnya yang termasuk proyeksi ortogonal atau posisi pemereksian. Proyeksi ortogonal terdiri dari dua penyajian, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika atau posisi pandangan. Sebelum ke proyeksi posisi pandangan atau proyeksi Eropa dan Amerika, kita harus mengetahui dan memahami posisi pemereksian seperti sebuah titik, sebuah garis, sebuah bidang, dan sebuah benda. Sehingga pada saat kita membuat posisi pandangan dapat memahaminya. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu pada pokok bahasan berikutnya. Pokok bahasan yang pertama yaitu gambar proyeksi piktorial atau posisi benda. Apa itu gambar proyeksi piktorial atau posisi benda? Proyeksi piktorial adalah salah satu jenis proyeksi yang digunakan pada gambar teknik. Fungsi proyeksi piktorial adalah untuk menggambarkan benda tiga dimensi pada sebuah bidang dua dimensi. Hal ini diperlukan agar gambar dapat dengan mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pelaksana, sehingga benda yang dibuat sesuai dengan rencana. Untuk mendapatkan gambar benda tiga dimensi pada sebuah bidang datar, maka proyeksi piktorial terdiri dari beberapa jenis. Setiap jenis proyeksi piktorial memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan setiap jenis proyeksi piktorial berdasarkan kebutuhan gambar teknik. Setiap jenis proyeksi piktorial memiliki aturan gambar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara membuat proyeksi piktorial harus berdasarkan aturan tersebut. Hal ini bertujuan agar proyeksi piktorial yang digambar mampu menggambarkan benda tiga dimensi secara nyata. Berikutnya jenis proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial terdapat beberapa jenis tergantung dari mana memproyeksikan bendanya. Gambar proyeksi piktorial berupa gambar benda dalam bentuk yang sebenarnya atau tiga dimensi. Pada gambar teknik mesin umumnya, gambar piktorial disajikan dengan cara yaitu proyeksi isometri atau aksonometri, proyeksi dimetri atau aksonometri, proyeksi trimetri atau aksonometri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Berikutnya yang akan kita bahas yang pertama yaitu jenis proyeksi isometri. Apa itu proyeksi isometri? Proyeksi isometri adalah proyeksi yang digunakan untuk menggambar objek berbentuk tiga dimensi dengan ketentuan sudut dan skala pemendekan yang sudah diatur sebelumnya. Proyeksi isometri merupakan bagian dari proyeksi aksonometri. Gambar proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan secara detail struktur sebuah objek baik berbentuk benda, bangunan, dan lain sebagainya. Pada proyeksi isometri memiliki beberapa aturan dalam gambar teknik.
Proyeksi isometri adalah sebuah proyeksi yang memiliki perbandingan panjang dari ketiga sumbu, yaitu X, Y, Z atau 1:1:1. Jarak sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 120 derajat. Sementara itu, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y terhadap garis datar atau garis horizontal adalah 30 derajat. Berikut saya perjelas dengan sebuah gambar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proyeksi isometri merupakan proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada garis sumbu X dan Y sebesar 30 derajat pada garis sumbu. Nah, ciri-ciri proyeksi isometri yaitu sebagai berikut. 1. Sudut sumbu X dan Y sama dengan 30 derajat terhadap garis mendatar. Perhatikan pada gambar di samping. 2. Sudut antar sumbu sama dengan 120 derajat. 3. Panjang ukuran gambar pada setiap sumbu mempunyai skala yang sama. Inilah ciri-ciri dari proyeksi isometri itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menggambar proyeksi isometri harus sesuai dengan berbagai syarat atau karakteristik yang dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat memperhatikan contoh gambar proyeksi di bawah ini. Perhatikan pada gambar di layar, sumbu X dan sumbu Y membentuk 30 derajat terhadap garis horizontal. Nah, sementara kedua sumbu tersebut membentuk sudut 120 derajat. Inilah proyeksi isometri. Berikutnya pada gambar di layar, proyeksi isometri dengan ketiga sumbu, yaitu 1:1 sumbu yang pertama, 1:1 sumbu yang kedua, 1:1 sumbu yang ketiga. Artinya ketiga sumbu memiliki skala yang sama. Sebagai contoh yaitu sumbu X, Y, dan Z memiliki panjang yang sama, misal 2, 3, dan 4 mm. Maka apabila objek akan digambar menggunakan proyeksi isometri, panjang setiap sumbu memiliki ukuran yang sama atau tanpa adanya perbandingan skala. Berikutnya, penyajian isometri dengan posisi normal. Pada proyeksi isometri normal, syarat dan ketentuan sesuai dengan ciri-ciri proyeksi isometri pada umumnya. Besar sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y dengan garis horizontal bernilai 30 derajat. Sementara itu, sumbu Z membentuk sudut 90 derajat terhadap garis horizontal namun bernilai negatif. Perhatikan pada gambar di layar. Nah, di sini terdapat titik referensi atau titik penglihatan kita ya, dengan sumbu X, Y, dan Z. Berikutnya, penyajian proyeksi isometri dengan posisi terbalik. Perhatikan pada gambar di layar, proyeksi isometri terbalik merupakan hasil cermin proyeksi isometri normal. Pada proyeksi isometri terbalik, besar sudut yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y adalah 30 derajat, bernilai negatif. Sementara sumbu Z membentuk sudut 90 derajat terhadap garis horizontal dengan nilai positif. Dengan kata lain, proyeksi isometri terbalik merupakan proyeksi isometri normal yang diputar sebesar 180 derajat. Berikutnya, penyajian proyeksi isometri dengan posisi horizontal. Disajikan sebuah gambar di layar, yaitu proyeksi isometri dengan posisi horizontal. Proyeksi isometri horizontal merupakan proyeksi isometri normal yang mana kedudukan dan bentuk gambar diputar sebesar 270 derajat ke arah kanan. Dengan kondisi ini, maka sumbu X dan sumbu Y akan membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap garis vertikal. Sementara itu, sumbu Z akan membentuk sudut 90 derajat terhadap garis vertikal atau sejajar dengan garis horizontal dengan nilai positif. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai proyeksi isometri, baik pengertian proyeksi isometri, ciri-ciri proyeksi isometri, dan contoh proyeksi isometri.
Berikutnya jenis proyeksi piktorial yang kedua yaitu proyeksi dimetri atau aksonometri. Proyeksi dimetri yaitu salah satu teknik dalam gambar teknik. Hal ini bertujuan agar semua informasi pada gambar teknik dapat tersampaikan secara detail. Dalam proyeksi dimetri masih terdapat berbagai ilmu yang harus dipelajari agar proses gambar teknik dapat berjalan dengan baik. Berbagai hal seperti pengertian proyeksi dimetri, ciri-ciri proyeksi dimetri, dan contoh proyeksi dimetri. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi dimetri akan saya bahas pada video kali ini. Pengertian proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan salah satu bagian dari proyeksi aksonometri. Proyeksi ini memiliki perbedaan dengan proyeksi isometri yang sudah dibahas sebelumnya, namun secara fungsi sama, yaitu untuk memberikan detail informasi terkait objek gambar 3 dimensi. Proyeksi dimetri memiliki arti dua ukuran yang merupakan pengembangan dari proyeksi isometri. Pada proyeksi ini besar sudut sumbu X dan Y dengan garis horizontal, serta terdapat perbandingan sumbu X, Y, dan Z. Tujuan dari proyeksi dimetri adalah merubah ukuran panjang, lebar, dan tinggi agar menghasilkan kesan gambar yang lebih nyata. Dengan kata lain, proyeksi dimetri adalah proyeksi aksonometri yang memiliki ketentuan untuk skala pemendekan minimal 2 pada sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan kedua sudut proyeksi boleh sama atau tidak. Dari 3 buah sumbu minimal terdapat 2 buah sumbu dan 2 sudut berpotongan pada satu titik. Namun yang lazim digunakan pada gambar teknik adalah perbandingan antara sumbu X, Y, dan Z adalah 1:1 atau 2:1. Selain itu, sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis horizontal sebesar 7 derajat serta sudut yang dibentuk oleh sumbu Y dengan garis horizontal sebesar 40 derajat. Berikut saya akan perjelas dengan menggunakan gambar. Penyajian proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan proyeksi dimetri yang membentuk sudut pada garis X dan Y sebesar 10 dan 40 derajat pada garis sumbu. Ciri-ciri proyeksi dimetri sebagai berikut. 1. Sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 10 dan 40 derajat. 2. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 130 derajat. 3. Panjang sumbu masing-masing baik X mempunyai skala 1:1, sumbu Y 1:2, dan sumbu Z 1:1. Berikut perhatikan pada gambar menunjukkan gambar proyeksi dimetri yang memiliki perbandingan panjang garis sumbu masing-masing X mempunyai skala 1:1, sumbu Y 1:2, dan sumbu Z 1:1. Selain itu, sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan garis horizontal adalah 10 derajat. Sementara itu, untuk sudut yang dibentuk antara sumbu Y dengan garis horizontal sebesar 40 derajat. Nah, inilah cara penyajian proyeksi dimetri. Atau sebaliknya, sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Z berdasarkan garis sumbu sebesar 40 derajat dan 10 derajat pada garis horizontal. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Z sebesar 130 derajat pada garis horizontal. Panjang sumbu masing-masing baik X mempunyai skala 1:1, sumbu Z 1:2, dan sumbu Y 1:1. Berikutnya proyeksi trimetri. Apa itu proyeksi trimetri? Yang dimaksud dengan proyeksi trimetri adalah salah satu proyeksi aksonometri yang pada skala pendekatan untuk 3 sisi dan sudutnya tidak sama, sehingga pada setiap sisi memiliki skala perpendekan yang berbeda antara satu sama lain. Pada proyeksi trimetri merupakan modifikasi lebih jauh lagi daripada proyeksi isometri dan dimetri.
Dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari ketiganya disesuaikan secara umum menggunakan perbandingan 10, 9, 5, atau 6, 5, dan 4. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah suatu gambar menggunakan proyeksi trimetri dalam teknik gambarnya, maka perlu dipelajari lebih lanjut tentang proyeksi trimetri lebih jauh. Untuk lebih detailnya, berikut ciri-ciri proyeksi trimetri. Yang pertama, besarnya sudut yang dibentuk antar garis sumbu pada proyeksi trimetri disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, sesuai aturan, maka dua sudut memiliki besaran yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sudut alfa tidak sama dengan sudut beta. Namun, besarnya sudut ini juga akan berpengaruh terhadap skala perpendekan pada setiap garis sumbu. 2. Dalam proyeksi trimetri memiliki rasio panjang sumbu X, Y, dan Z yang berbeda. Pada proyeksi trimetri secara umum memiliki perbandingan garis sumbu X, Y, dan Z sebesar 9/10A berbanding 1/2A berbanding A. Tetapi pada ukuran ini juga disesuaikan terhadap sudut yang dibentuk oleh garis sumbu. Dalam gambar proyeksi trimetri terdapat berbagai jenis macam contohnya. Berikut disajikan pada gambar di layar. Proyeksi pada gambar di layar, di mana skala perpendekan dari 3 sisi dan 3 sudut yang tidak sama itu disebut proyeksi trimetri. Nah, harga-harga dari sudut dan skala perpendekan dari proyeksi aksonometri yang khas terdapat pada trimetri, yaitu pada tabel sebagai berikut. Pada tabel di layar disajikan cara proyeksi, sudut proyeksi alfa dan beta, skala perpendekan dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, kita pilih proyeksi mana yang akan kita buat skala perpendekannya dengan menentukan sudut proyeksi alfa dan betanya. Baiklah, pada ulasan ini berkenaan proyeksi trimetri yang dipakai pada gambar teknik, baik pengertian maupun ciri-cirinya. Mudah-mudahan bisa menambah wacana dan ilmu pengetahuan kita. Kita lanjut ke proyeksi berikutnya. Berikutnya jenis piktorial dengan proyeksi miring. Apa itu proyeksi miring? Proyeksi miring atau oblique merupakan salah satu proyeksi yang sejajar namun memiliki garis proyeksi yang berkedudukan miring terhadap bidang proyeksinya. Proyeksi ini berfungsi agar gambar yang dihasilkan menjadi lebih nyata, detail seperti aslinya. Sekilas proyeksi miring nampak seperti proyeksi aksonometri, namun bentuk proyeksi miring mengambil sudut lain dari 90 derajat dengan bidang proyeksi sehingga hasil yang nampak pada bidang gambar akan terlihat bermacam-macam perbedaannya. Hal ini tergantung dari sudut mana kita melihat atau tergantung dari sudut yang oleh proyektor dibuat dengan bidang proyeksi. Penyajian proyeksi miring. Proyeksi miring atau yang dikenal proyeksi oblique merupakan salah satu proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada sumbu X dan Y sebesar 0 dan 45 derajat pada garis sumbu. Ciri-ciri proyeksi miring atau proyeksi oblique sebagai berikut. 1. Sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 0 dan 45 derajat. 2. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 135 derajat. 3. Panjang sumbu masing-masing baik sumbu X mempunyai skala 1:1, sumbu Y 1:2, dan sumbu Z 1:1. Perbandingan dengan ukuran benda yang asli. Berikut disajikan proyeksi miring dengan 3 dimensi. Sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 0 dan 45 derajat pada garis horizontal. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y
sebesar 135 derajat pada garis horizontal. Panjang sumbu masing-masing baik X mempunyai skala 1:1, sumbu Y mempunyai skala 1:2, dan sumbu Z mempunyai skala 1:1. Ini adalah penyajian proyeksi miring. Berikutnya disajikan sebuah gambar dengan posisi X, Y, Z yang berbeda. Nah, caranya sama. Sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Z berdasarkan garis sumbu 0 dan 45 derajat pada garis horizontal. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 135 derajat pada garis horizontal. Panjang masing-masing sudut atau baik X mempunyai skala 1:1, sumbu Z itu 1:2, dan sumbu Y 1:1, di mana kita melihat posisi gambar tersebut. Jenis proyeksi piktorial yang terakhir yaitu proyeksi perspektif. Apa itu proyeksi perspektif? Proyeksi perspektif adalah penggambaran pengubahan objek 3 dimensi menjadi objek 2 dimensi, di mana setiap garis proyeksi menggambarkan lokasi yang jauh dan ukuran objek. Dalam tampilan perspektif, proyeksi diatur menurut panjang, lebar, dan kedalaman. Proyeksi perspektif terdiri dari beberapa jenis. Berikut merupakan jenis proyeksi perspektif. Yang pertama, proyeksi perspektif 1 titik hilang. Kedua, proyeksi perspektif 2 titik hilang. Dan yang ketiga, proyeksi perspektif 3 titik hilang. Inilah yang akan kita bahas pada proyeksi perspektif, yaitu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Berikut penyajian proyeksi perspektif. Perhatikan pada gambar di layar. Proyeksi perspektif merupakan teknik penggambaran objek atau gambar seolah-olah dekat dengan mata kita. Dengan posisi objek yang relatif dekat, maka mata akan memiliki sudut pandang yang sempit, sehingga garis akan lenyap pada satu titik, kecuali garis yang sejajar dan horizontal. Proyeksi perspektif 1 titik hilang merupakan teknik proyeksi perspektif yang paling mudah karena keseluruhan objek dapat diukur menggunakan skala. Namun pada proyeksi perspektif 1 titik, gambar objek akan dapat terlihat alami atau bahkan terdistorsi. Konstruksi proyeksi perspektif didasari pada kenyataan bahwa sebuah garis vertikal digambar vertikal dan garis horizontal digambar horizontal. Sementara itu, garis yang menunjukkan kedalaman perspektif akan bertemu pada 1 titik hilang, kecuali sudut yang membentuk selain 0 atau 90 derajat. Proyeksi perspektif 1 titik hilang menggambarkan sebuah objek dengan 1 titik pedoman yang menghubungkan bidang gambar. Metode ini menggunakan 1 titik hilang di mana semua garis perspektif tersebut akan tertuju, serta 1 titik ukur yang berperan pula pada sebagai titik diagonal. Berikutnya penyajian proyeksi perspektif 2 titik hilang. Perhatikan pada gambar di layar. Pada proyeksi perspektif dengan 2 titik hilang, mengasumsikan bahwa objek atau benda yang digambar memiliki jarak yang jauh dan letaknya tidak sejajar terhadap mata atau pandangan penggambar. Dengan begitu, maka benda atau objek akan menuju ke titik lenyap kiri dan kanan, yaitu atau P1, P2 pada garis horizontal. Proyeksi perspektif 2 titik hilang menggambarkan sebuah objek menggunakan 2 titik hilang. Dengan menggunakan proyeksi ini, maka penggambar dapat menggambar objek terjauh maupun terdekat. Sementara itu, bagian tepi kanan dan kiri objek dapat digambar terlebih dahulu sebagai skala secara horizontal maupun vertikal. Kemudian ditarik garis dari titik hilang. Pada proyeksi perspektif tidak ada garis horizontal. Semua garis horizontal yang tampak pada pandangan akan berubah menjadi garis miring.
kecuali objek yang dimiliki kemiringan 45 derajat. Hanya ada satu garis horizontal dan vertikal, yaitu pada sudut terjauh atau terdekat dari objek gambar. Proyeksi perspektif dua titik hilang sangat sulit digambarkan secara terukur. Pada proyeksi ini akan menghasilkan gambar yang terlihat lebih alami dan lebih sedikit distorsi atau perubahan bentuk dari gambar itu sendiri. Nah, ini adalah penjelasan dari proyeksi perspektif dua titik hilang. Selanjutnya kita ke proyeksi perspektif tiga titik hilang. Pada penyajian proyeksi perspektif tiga titik hilang terdapat tiga titik, yaitu P1, P2, dan P3. Perhatikan pada gambar di layar, proyeksi perspektif dengan tiga titik hilang akan terjadi apabila objek atau benda yang digambar terlihat jauh ke bawah atau ke atas. Hal ini akan menyebabkan objek atau benda terlihat melebar ke segala arah. Perspektif dengan tiga titik hilang dihasilkan dari proyeksi perspektif dengan dua titik hilang dan satu tambahan pada bagian atas atau bawah. Titik tambahan ini segaris dengan titik diagonal, sehingga apabila ketiganya ditarik akan secara berurutan akan membentuk segitiga sama sisi dengan besar sudut 60 derajat. Pada proyeksi perspektif tiga titik hilang menyebabkan semua gambar terdistorsi atau berubah bentuk karena menuju ke titik hilang. Proyeksi perspektif dengan tiga titik hilang banyak digunakan untuk menggambarkan objek yang besar dan tinggi. Oleh karena itu, sering disebut dengan penglihatan mata burung atau penglihatan mata kodok atau pandangan. Baiklah, kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu gambar proyeksi ortogonal atau posisi pemereksian. Gambar proyeksi ortogonal ini terdapat dua, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika, yaitu proyeksi pandangan atau posisi pandangan. Baiklah, kita masuk ke materi gambar proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal atau posisi pemproyeksian adalah proyeksi dua dimensi yang digunakan sebagai gambar kerja atau gambar desain. Karena proyeksi ini didapatkan dengan cara memproyeksikan setiap sisi benda atau objek gambar dari arah tegak lurus bidang yang diproyeksikan, sehingga menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama persis dengan aslinya, atau tidak ada pemendekan ukuran dan perubahan bentuk atau distorsi. Berikut proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Perhatikan pada gambar di layar. Berikut adalah sebuah proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Terdapat titik A dan A aksen dan garis penglihatan. Yang warna biru ini adalah bidang proyeksi, atau istilahnya kita anggap dia kertas gambar. Nah, begitu A ditarik ke kertas gambar atau dipindah di kertas gambar, dia akan berbentuk titik dan tidak mengalami perubahan bentuk, dinamakan di sini A aksen. Berikutnya terlihat gambar berikut. Bagaimana proyeksi ortogonal dibuat, yaitu dengan melihat bidang yang akan diproyeksikan dari arah tegak lurus, sehingga proyeksi yang dihasilkan akan sama persis dengan bidang yang diproyeksikan. Dengan cara demikian, maka setiap bidang yang terdapat pada benda atau objek yang akan digambar akan diproyeksikan dan ditempatkan sesuai dengan posisi pada benda itu sendiri. Berikutnya proyeksi ortogonal dari sebuah garis. Perhatikan pada gambar di layar, dari sebuah garis terdapat garis A dan B dan bidang proyeksi, dan garis A aksen dan B aksen terhadap garis penglihatan.
AB pada saat dipindah pada bidang proyeksi, dia tidak akan mengalami perubahan bentuk atau perpindahan. Pada saat kita tarik, terdapatlah garis pada bidang proyeksi atau timbullah sebuah garis pada bidang proyeksi A aksen dan B aksen. Nah, ini adalah proyeksi ortogonal dari sebuah garis. Selanjutnya, proyeksi ortogonal dari sebuah bidang atau luasan. Perhatikan pada gambar di layar, terdapat sebuah bidang luasan dengan A, B, C, dan D terhadap bidang proyeksi dan garis penglihatan. Pada saat A, B, C, dan D berpindah ke bidang proyeksi, terdapatlah garis A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, ini adalah pemereksian ortogonal pada sebuah bidang luasan atau posisi pemereksiannya. Berikutnya, proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Perhatikan pada gambar di layar adalah sebuah proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Terdapat sebuah benda berbentuk kubus dengan titik AE, BF, CG, dan DH. Pada bidang proyeksi, garis-garis penglihatan. Pada saat kita pindah gambar sebuah benda ini pada bidang proyeksi, terdapatlah sebuah garis dengan garis A aksen, E aksen, B aksen, F aksen, C aksen, G aksen, dan D aksen, H aksen. Ini adalah sebuah gambar atau contoh proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Posisi pemereksian sebuah benda. Selanjutnya, gambar proyeksi ortogonal. Cara proyeksi ortogonal dapat memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda 3 dimensi. Untuk dapat gambaran yang lengkap dari gambar benda 3 dimensi, kadangkala diperlukan lebih dari satu gambar pandangan, yaitu 2, 3, atau lebih gambar pandangan. Berikutnya proyeksi ortogonal pada pandangan atas. Terdapat sebuah gambar dengan garis diberi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan terdapat sebuah bidang proyeksi. Bisa kita katakan cermin atau kertas gambar. Untuk menentukan pandangan atas pada proyeksi ortogonal, dapat kita lihat dari atas, misal angka 1, garis 1, dan 5. Berikutnya garis 2 dan garis 3 dan 4. Pada bidang proyeksi terdapatlah sebuah pandangan atas dengan garis 1, 5, 2, 3, dan 4 pada bidang proyeksi. Selanjutnya, proyeksi ortogonal pandangan depan. Terdapat sebuah gambar dan garis dan arah penglihatan, bidang proyeksi, dan proyeksi gambar pandangan depan. Nah, benda ini pada saat kita lihat pada arah penglihatan, terdapatlah sebuah hasil gambar pada bidang proyeksi dengan angka garisnya, yaitu garis 1, 3, 4, 5, dan 2 aksen. Ini adalah proyeksi ortogonal pandangan depan. Berikutnya, proyeksi ortogonal pandangan atas. Berikutnya, proyeksi ortogonal pandangan atas. Terdapat sebuah benda atau gambar dengan garis proyeksi, bidang proyeksi, dan proyeksi pandangan atas. Dilihat, ini adalah arah penglihatan. Pada saat kita lihat dari atas, terdapatlah garis pada bidang proyeksi, yaitu 3, 8, 4, 7, 5, dan 6 pada bidang proyeksi.
Ini adalah proyeksi ortogonal pandangan atas. Berikutnya, proyeksi ortogonal pandangan samping kanan. Pada gambar di layar terdapat sebuah benda dengan posisi penglihatan mata terhadap bidang proyeksi. Kita akan menentukan pandangan samping kanan yang terlihat oleh mata pandangan samping kanan, yaitu garis 2 dan 9, 5 dan 6, 4 dan 7 terhadap bidang proyeksi. Jadi ini adalah cara untuk menentukan pandangan samping kanan. Berikutnya, bidang proyeksi. Bidang proyeksi pada gambar teknik mesin, penempatan dan penyusunan letak gambar proyeksi didasarkan pada teori proyeksi kuadran. Ruang-ruang yang dibatasi vertikal dan horizontal tersebut dinamakan kuadran. Berikut kita tampilkan sebuah gambar. Berikut pada gambar di layar, ini menyatakan atau gambar letak kuadran. Perbedaan pertama mengenai proyeksi Amerika dan Eropa adalah letak kuadrannya. Pada sebuah proyeksi terbagi menjadi 4 kuadran yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap kuadran terbagi dari perpotongan antara vertikal dan bidang horizontal, sehingga memiliki 4 kuadran. Nah, pada gambar di layar, ini adalah salah satu contoh gambar kuadran atau letak kuadran pada proyeksi Eropa. Berikutnya, gambar yang sebelah kanan, ini adalah gambar kuadran 3 pada bidang depannya, yaitu kuadran 3, dan ini tadi Eropa itu pada bidang kuadran 1. Nah, proyeksi Amerika terletak pada kuadran 3. Nah, kuadran ini terletak pada sebelah kiri bidang vertikal dan bawah bidang horizontalnya. Sementara itu proyeksi Eropa terletak pada kuadran 1. Pada kuadran 1 terletak pada samping kanan bidang vertikal dan atas bidang horizontal. Ini adalah bidang proyeksi untuk menentukan perbedaan antara proyeksi Amerika dan Eropa. Nanti akan kita bahas dan kita bedakan dengan sebuah gambar. Kita ke materi berikutnya. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu gambar proyeksi pandangan atau posisi pandangan, yang salah satunya yaitu termasuk proyeksi ortogonal. Proyeksi sistem Eropa. Proyeksi sistem Eropa atau first angle projection atau proyeksi Eropa sama dengan sudut pertama atau sudut kuadran 1 yang sudah saya jelaskan pada bidang proyeksi sebelumnya. Berikutnya, pada proyeksi Eropa, sebuah benda berada di depan penglihatan kita dan bidang proyeksi berada di belakang sebuah benda. Nah, ini adalah proyeksi Eropa atau sudut pertama pada kuadran 1. Untuk mempermudah ingatan tentang proyeksi Eropa, kuncinya adalah bahwa objek atau benda terletak di antara orang yang melihat dengan bidang proyeksinya. Contoh 1, benda di kuadran 1 atau proyeksi sistem Eropa. Contoh 1, benda di kuadran 1 atau Eropa. Terdapat bidang proyeksi D, H, dan V. Ini adalah D ini depan, H horizontal, V vertikal. Terdapat sebuah benda dan posisi pandangan yaitu atas, depan, dan samping. Berikutnya, posisi ini yaitu sebelum bidang proyeksi dibuka atau dibentang. Berikut proses pembentangan yaitu posisi D, H, dan V atau A, B, dan C aksen. Dapatlah contoh benda kuadran 1 dengan posisi horizontal
depan dan vertikal ketika bidang proyeksi dalam posisi terbuka. Keterangan pada gambar yaitu A aksen yaitu pandangan depan, B aksen adalah pandangan atas, C aksen adalah pandangan samping kanan, D itu adalah bidang proyeksi depan, H bidang proyeksi horizontal, B bidang proyeksi vertikal. Pada cara proyeksi Eropa, gambar pandangan B aksen terletak di sebelah bawah pandangan depan atau A aksen. Sementara itu, pandangan samping kanan terletak di sebelah kiri pandangan depan. Berikutnya contoh kedua, benda di kuadran 1. Perhatikan pada gambar. Di sini ada pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping. Ini sebelum posisi terbuka. Dan ini posisi terbuka 1 yaitu posisi depan. Ini sudah terbentang posisi D, V, dan H yaitu depan, vertikal, dan horizontal. Pandangan depan yaitu D, pandangan samping yaitu V, dan pandangan atas yaitu H pada bidang horizontal. Contoh benda di kuadran 1 yang sudah terbuka yaitu perbedaan tadi bahwa hanya berada di bawah A aksen atau depan sini. Bedanya pada contoh 1 benda di kuadran 1 yang sebelumnya contoh 1 posisi horizontal, bidang proyeksi horizontal berada di bawah bidang proyeksi depan atau di bawah A pandangan depan. Untuk contoh yang kedua itu pandangan atas berada di bawah pandangan samping kanan. Nah, berikut keterangan A aksen adalah pandangan depan, B aksen adalah pandangan atas, C aksen adalah pandangan samping kanan, D itu adalah bidang proyeksi depan, H bidang proyeksi horizontal, V bidang proyeksi vertikal. Pada cara proyeksi Eropa, gambar pandangan atas B aksen terletak di sebelah atas pandangan samping kanan atau C aksen. Sementara itu, pandangan depan A aksen terletak di sebelah kanan pandangan samping kanan. Berikut disajikan sistem Eropa atau first angle projection. Perhatikan bahwasanya apabila ada garis yang tidak terlihat, itu kita beri garis strip putus-putus. Contoh itu pada E, C, dan F. Ini adalah garis yang tidak terlihat, sedangkan yang terlihat dia digambar secara penuh atau nyata dengan garis nyata atau tebal. Berikutnya kita masuk ke sistem proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika, proyeksi sistem Amerika atau third angle projection atau proyeksi Amerika berada pada sudut ketiga atau pada kuadran 3. Dalam proyeksi ini benda berada di depan bidang proyeksi. Benda berada pada depan bidang proyeksi. Jadi bidang proyeksi ada di antara pengamat dengan bendanya. Contoh 1 benda pada posisi kuadran 3. Seperti yang sudah saya perjelas tadi pada bidang proyeksi, kuadran 3 berada di pojok kiri bawah. Nah, ini terdapat sebuah benda dengan keterangan A, B, C. H ini adalah bidang horizontal, B adalah bidang vertikal, dan D yang warna hijau ini adalah bidang depan. Gambar sebelum dibentang atau posisi dibuka. Berikut gambar posisi setengah terbentang pada posisi kuadran 3. Dan ini adalah
gambar ketika bidang proyeksi dalam posisi terbuka pada posisi kuadran 3. Keterangan pada gambar yaitu A aksen itu adalah pandangan depan, B aksen adalah pandangan atas, C aksen adalah pandangan samping kanan, D adalah bidang proyeksi depan, H adalah bidang proyeksi horizontal, dan V adalah bidang proyeksi vertikal. Berikut disajikan contoh 2, yaitu benda di kuadran 3 dengan pandangan atas B, pandangan depan adalah A, pandangan samping kanan adalah C. Posisi kuadran sebelum terbuka. Berikutnya posisi kuadran terbuka yaitu yang B. Ini sudah terbuka yaitu kuadran 3 dengan A, C, B. Untuk perbedaan contoh 1 dan contoh 2, kalau 1 pandangan atas berada di atas pandangan depan kuadran 3, kalau contoh kedua yaitu pandangan atas berada di atas pandangan samping kanan. Ini adalah contoh benda kuadran 3. Atau pada cara proyeksi Amerika, gambar pandangan B aksen terletak di sebelah bawah pandangan samping kanan atau C aksen. Sementara itu, pandangan depan A aksen terletak di sebelah kiri pandangan samping kanan. Berikutnya, proyeksi sistem Amerika atau Third Angle Projection. Tampilkan pada sebuah gambar yang telah dibentang pada posisi kuadran 3. Berikutnya kita melihat proyeksi dalam model kotak kaca. Tempatkan bidang paralel untuk membentuk kotak kaca dan amati objek dari luar kaca. Ini terdapat pengamatan dari luar kaca. Sehingga bayangkan jika kotak tersebut pada saat dibongkar menjadi seperti ilustrasi. Pada saat box kaca kita buka, terdapat sebuah ilustrasi yang akan seluruh bidang akan saling berhubungan pada satu sisi dengan bidang depan, selain bidang belakang yang tersambung pada bidang kiri. Ini adalah samping kiri, atas, depan, belakang, samping kanan, dan bawah. Sehingga kalau sebuah kotak kita bongkar, maka akan ada 6 gambar yang tampak seperti pada gambar di layar. Berikutnya kita masuk ke materi ke simbol proyeksi. Simbol proyeksi. Untuk membedakan gambar atau proyeksi di kuadran 1 dan proyeksi di kuadran 3, perlu diberi lambang proyeksi. Dalam standar ISO telah ditetapkan bahwa cara kedua proyeksi boleh dipergunakan. Untuk keseragaman ISO, gambar sebaiknya digambar menurut proyeksi sudut pertama, kuadran 1, atau kita kenal sebagai proyeksi Eropa. Dalam sebuah gambar, tidak diperkenankan terdapat gambar dengan menggunakan kedua gambar proyeksi secara bersamaan. Artinya, simbol proyeksi ditempatkan di sisi kanan bawah kertas gambar atau pada etiket gambar. Simbol atau lambang proyeksi tersebut adalah sebuah kerucut terpancung seperti gambar yang tertera di layar. Berikut sebelah kiri ini adalah simbol proyeksi Eropa dan sebelah kanan adalah simbol proyeksi Amerika. Selanjutnya, pemilihan pandangan. Pandangan depan tidak selalu berarti bagian depan dari benda itu sendiri.
Pandangan depan adalah bagian benda yang dapat memberikan cukup keterangan mengenai bentuk khas atau fungsinya. Umpamanya, sebagai pandangan depan dari seekor kuda, justru diambil pandangan sampingnya, karena pandangan ini sudah cukup memberikan keterangan dan ciri khas dari benda tersebut. Di lain pihak, umpamanya wajah seorang ingin diabadikan dalam gambar, maka pandangan depan dari wajah tersebut ialah muka itu sendiri, karena bagian ini sudah memberikan sifat khas dari wajah itu tadi. Diperlihatkan pula gambar bentuk sebuah badan pesawat terbang yang mana diambil sebagai pandangan depan. Begitu pula halnya dengan sebuah mobil. Nah, ini tadilah contoh pemilihan pandangan. Dari penjelasan video ini dapat saya simpulkan, gambar proyeksi adalah gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda nyata atau imajiner, yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Cara-cara tersebut berkenaan dengan arah garis pemoreksian yang meliputi sejajar atau paralel dan memusat atau sentral. Arah yang sejajar terdiri atas sejajar tegak lurus terhadap bidang gambar dan sejajar akan tetapi miring terhadap bidang gambar. Berdasarkan arah garis pemoreksian tersebut dikenal berbagai jenis gambar proyeksi. Garis pemoreksi yang sejajar tegak lurus terhadap bidang gambar menghasilkan gambar proyeksi ortogonal yang terdiri dari proyeksi Eropa, proyeksi Amerika, dan proyeksi aksonometri. Garis pemoreksi yang sejajar tetapi miring terhadap bidang gambar menghasilkan proyeksi oblik atau miring. Sementara garis pemoreksi yang memusat atau sentral terhadap bidang gambar menghasilkan gambar perspektif. Inilah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah penjelasan dalam video part 6 kali ini, yaitu mengenai proyeksi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, penglihat, pendengar, dan pembaca. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa ke part video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.